Rakuti sangat kecewa karena tidak berhasil menangkap orang-orang bertopeng. Demikian pula Rasemi. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Malam itu juga, mereka meninggalkan istana Kapopongan menuju kota Raja Majapahit. Ya! Sementara itu, Ayu Wandira dan Pranayam masih terus berjalan mengitari lereng bukit. Mereka meneruskan perjalanan dengan sangat berhati-hati. Ayu Wandira kelihatan sangat lelah. Pranayam mengajak istirahat di sebuah tikungan lereng yang terjal. Kita istirahat sebentar, Ayu. Biar napasmu menjadi longgar sedikit. Punggungku masih terasa nyeri, Paman. Tapi nafasku tidak sesak lagi. Iya, Rakuti mempunyai pukulan yang sangat dahsyat, Ayu. Untung kau tidak kena pukulannya dengan telak. 2 kali aku pernah merasakan pukulan Rakuti. Dia memang pendekar pilih tanding. Sayang sekali, mengapa orang seperti Rakuti harus bekerja dan mengabdi di bawah telapak kaki Ramapati? Dia sudah menjadi salah seorang anak asuhnya, Ayu. Anak asuh? Iya, Ramapati mempunyai 7 orang anak asuh. Mereka adalah Rakuti, Rasmi, Rawedeng, Rayoyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka semua 7 orang anak asuh itu selalu bekerja di bawah perintah majikannya dengan baik. Bagaimana, Ayu? Kita berjalan lagi? Aku tidak bisa berjalan terlalu cepat, Paman. Menurut Kakang Mada, kita harus mencapai kaki bukit sebelum fajar tiba nanti. Ayu Wandira dan Pranayam segera berdiri. Tapi belum sampai mereka melangkah 3 tindak, nampak sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan tiba-tiba saja, di depan mereka sudah berdiri seorang manusia bertopeng. Lengan-lengannya berkilat bagaikan patung tembaga. Laki-laki itu segera membuka topeng kayunya. Kakang Mada. Kalian tidak perlu khawatir. Mereka tidak mengejar lagi. Mereka sudah kembali ke kota Raja Majapahit. Terima kasih, Kakang Mada. Kau telah menyelamatkan kami. Khususnya Ayu Wandira, Kakang. Terima kasih, Paman Mada. Tanpa pertolongan Paman, aku tidak mungkin meloloskan diri dari istana Kapopongan. Semua ini berkat lindungan Dewata Agung. Kita harus percaya pada kebesarannya. Hanya dialah sebenarnya yang berkuasa. Lalu, apa rencana kalian sekarang? Kami harus segera meninggalkan bukit ini, Kakang Mada. Dan selanjutnya, kami akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Adi Pranayam, aku menulis sebuah surat kecil untuk Tuan Putri Tunggadewi. Maukah kau menyampaikannya? Mengapa tidak, Kakang Mada? Biarlah. Aku yang akan langsung menyampaikannya ke hadapan beliau. Mana suratnya? Bekal Gajah Mada merogoh lipatan pakaiannya, kemudian mengeluarkan sebuah gulungan rontal. Terimalah, Adi Pranayam, dan sampaikan langsung pada Tuan Putri Tunggadewi. Dan sekali lagi, tolong sampaikan juga salamku pada beliau berdua. Kau sendiri bagaimana, Kakang Mada? Kau akan segera kembali ke istana Majapahit? Iya, aku juga harus tiba di istana Majapahit sebelum fajar nanti. Hati-hatilah, Kakang Mada. Kalau sampai rahasiamu terbongkar, kita semua akan mendapat kesulitan, Kakang. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Aku pergi, Adi Pranayam. Ayo Wandira. Selamat jalan. Silakan, Paman Mada. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan Paman. Bekal Gajah Mada segera melompat meninggalkan lereng terjal. Ayu Wandira dan Pranaya mengawasi laki-laki itu yang berlari bagaikan terbang.
Akhirnya bekal Gajah Mada lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Oh, Paman Mada. Luar biasa orang itu. Kakang Mada memang hebat. Dia seorang pendekar yang tangguh. Dia banyak mempunyai ilmu kanuragan. Itulah sebabnya Tuan Putri Tunggadewi menanamnya di istana Majapahit. Kalau saja punggawa-punggawa kerajaan Majapahit seperti Paman Mada, negeri ini akan cepat menjadi besar. Kau benar, Ayu. Tapi orang seperti Kakang Mada jarang sekali kita temukan. Dia seorang prajurit yang baik. Dia seorang kaula yang setia mengabdi pada junjungannya. Dia juga seorang pendekar yang tangguh dan berani. Ayu. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kukira sebentar lagi Fajar akan datang. Tapi Paman, aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Apa kau mempunyai tujuan yang lain? Tidak. Lalu, mengapa kau tidak kembali ke lereng Gunung Lejar? Di sana banyak yang bisa kau lakukan untuk membantu Tuan Putri Tunggadewi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Kemarin, sekarang, ataupun besok, kau tidak bisa memaksaku, Paman Pranayam. Baiklah. Kita bicarakan soal itu nanti saja. Sekarang, yang penting kita menyelamatkan diri. Pranayam dan Ayuwandira kembali melangkah meneruskan perjalanannya. Mereka terus berjalan menyusuri lereng-lereng bukit. Pranayam berjalan di depan, sementara Ayuwandira melangkah di belakangnya. Ketika sinar matahari muncul berwarna kemerah-merahan di langit timur, mereka sudah mulai menapak di kaki bukit. Akhirnya kita selamat juga, Paman. Ya. Prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita lagi. Tapi kita harus berhati-hati, Ayu. Setiap saat bisa saja kita berpapasan dengan mereka di tengah jalan. Oh, ada sebuah jalan lurus di depan itu. Kemana arahnya, Paman? Kalau tidak salah, jalan itu menuju daerah Lamajang. Lamajang? Di manakah letak kota Lamajang itu? Di sana, tidak jauh dari kaki Gunung Bromo. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Paman, kau terluka? Ya, sedikit. Ujung tombak Rakuti sempat menyerempet lengan kiriku. Coba aku lihat, Paman. Mungkin aku bisa mencari ramuan daun-daunan untuk mengobati lukamu. Ayu, sejak kapan kau bersikap ramah padaku? Kau sudah bersusah payah menolongku. Bahkan kau dan Paman Mada berani mengorbankan nyawa untuk membebaskan aku dari istana Kapopongan. Bukankah wajar kalau aku ganti menolongmu, Paman? Hanya luka ringan. Nanti juga akan sembuh sendiri. Lihat saja. Sekarang sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Bagaimana rasanya? Kadangkala rasa nyeri dan panas, Ayu. Tapi sebentar kemudian hilang. Nah, sekarang sudah hilang. Sekarang aku tidak merasa sakit lagi. Ayo, kita jalan terus. Tapi bagaimanapun juga lukamu harus segera diobati. Aku ini seorang prajurit, Ayu. Seorang prajurit yang baik harus pernah mendapat luka dalam pertarungan. Bagi seorang yang berjiwa prajurit, luka sama hanya dengan tanda jasa. Sudahlah, Ayu. Ayo, kita jalan lagi. Mumpung hari masih pagi. Kembali mereka meneruskan perjalanan. Menjelang tengah hari, mereka istirahat di sebuah desa kecil yang terletak di atas lembah subur. Desa itu namanya Panawijen. Ayuwandira dan Pranaya meninggalkan desa Panawijen setelah matahari mulai condong ke sebelah barat. Dan mereka terus berjalan sampai senja mulai kemerah-merah.
Ayuwandira dengan susah payah menarik-narik tubuh Pranayam di atas jalanan setapak. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Sementara itu, perlahan-lahan malam mengalir turun. Ayuwandira girang. Dari jauh dia dapat melihat sebuah celah batu, dan dia membawa Pranayam pergi ke sana. Dia masih belum sadar. Untung aku segera menemukan tempat ini. Kasihan dia. Kasihan laki-laki ini. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak suka pada laki-laki ini. Walaupun dia cukup tampan, tapi usianya sudah agak tua. Dan aku sama sekali tidak mencintainya. Apa? Mencintainya? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah mencintai laki-laki selain Tuan Cakradara. Dan cintaku sudah dibawanya pergi. Dan tak akan ada orang lain datang menggantikannya di hatiku ini. Hanya sebuah goresan kecil. Lukanya hanya kecil sekali. Tapi lengannya sedikit bengkak. Dan ada warna biru kehitam-hitaman di sekitar lukanya. Mungkin juga benar tombak Rakuti dibubuhi racun. Kalau saja siang hari aku bisa pergi mencari daun-daunan untuk ramuan obat. Paman? Paman? Kau sudah sadar kembali, Paman? Di mana? Di mana aku sekarang ini? Paman, aku membawamu ke sebuah celah batu. Kita aman di sini. Tempatnya cukup bersih. Kau bisa istirahat di sini, Paman Pranayam. Paman? Paman Pranayam? Dia pingsan lagi. Jangan-jangan lukanya cukup parah. Apa yang harus kulakukan? Laki-laki ini telah menolongku. Dia tidak gentar menyabung nyawa untuk membawaku pergi dari istana Kapopongan. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus ganti menolongnya. Biarlah aku pergi mencari daun-daunan. Tapi aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian di tempat ini. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Aku jadi susah kalau begini. Baiklah, biar ku tunggu saja di sini. Mudah-mudahan lukanya tidak parah dan dia segera sadar kembali. Besok pagi aku baru pergi mencari ramuan daun-daunan. Ayuwandira duduk menunggu Pranayam yang masih terlentang tak sadarkan diri. Malam tidak terlalu gelap karena ada cahaya bulan menembus ranting-ranting pohon. Ayuwandira nampak kebingungan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ayuwandira untuk menolong Pranayam? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.